Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, happy Monday menuju ke hari Selasa. Saya baru aja beres keperluan ya teman-teman. Kita baru habis kelar live streaming juga sama teman-teman di SAG. We already talk a lot about current market condition. Udah ngomongin soal gimana positioningnya, gimana sebenarnya dari segi psychology akan mempengaruhi kita punya pengambilan keputusan, dan masih banyak lagi. Anyway guys, what is going on today ya? Kita mau kasih update ke teman-teman terkait dengan kondisi yang ya saya baru bahas sekitar kemarin ya teman-teman, soal upaya dari Donald Trump untuk kembali menerapkan tarif di dalam kebijakan dia ya, di dalam hubungan internasional. Dan alhasil market baru mulai ngerespons after tadi pagi. Sebenarnya menarik ya. Menariknya kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan kemarin itu ya, kita tahu ada dua berita penting teman-teman pada kala itu. The first one adalah sehubungan dengan kondisi Iran ya, US Iran. Emang Trump udah ngomong kan kalau dia ada rencana gitu kan, pengen melakukan serangan terbatas pada Iran untuk ngepres Iran supaya Iran segera menyetujui tuntutannya Amerika terkait dengan senjata nuklir atau pengelolaan nuklirnya. Jadi udah keluar tuh beritanya ya dari beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat. Tadi pagi baru ada trigger tambahan. Trump considers targeted strike against Iran followed by larger attack. Jadi bakal ada serangan yang lebih besar gitu kan. Barulah nih market itu respons, terutama di saat Asia Open. Ya, sebenarnya balik lagi ya, kita tahu Bitcoin punya habit. Hari Senin itu adalah harinya manipulasi ya. Gak jarang kita ngelihat kondisi itu bisa terjadi gitu kan di market, dimana Bitcoin biasanya manipulasi dulu. Mungkin Asianya dia bisa dibanting dulu, New Yorknya kemudian dia rebound, atau sebaliknya gitu kan, Asianya naik, New Yorknya dibanting gitu. Umum banget terjadi teman-teman. But at the same time kalau kita lihat bukan cuma terjadi pada Bitcoin, but it also happen to stock market ya. Kita bisa lihat stock market di pembukaan itu Asia turun, dia merah nih sekitar 0,8%, naik during New York London session ya maybe 0,6%. Jadi kayak dia nyari lower high-nya, habis itu manipulasi terjadi pada saat New York Open ya. New York Open dihajar naik ke atas, habis itu dia dibanting turun. Jadi selling pressure yang terjadi pada Bitcoin juga disebabkan oleh S&P dan juga Nasdaq gitu ya, berbarengan di kondisi tersebut. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, Bitcoin tuh sempet tahan banting. Jadi during the news biasanya, kalau yang saya punya pengalaman kita tahu ya, kita lihat dari track recordnya. Kalau Trump tuh ngeluarin statement-statement di weekend, biasanya yang dia banting, dihajar duluan tuh Bitcoinnya gitu. Tapi Bitcoin di weekend kali ini berbeda ya. Somehow bisa waterproof lah kalau kita bilang gitu kan. Ini mau konsolidasi doang during the weekend gitu. Jadi Sabtu hari 9 jam terakhir gitu ya. Dari sejak hari Sabtu jam 7 sampai di hari Minggu, ya bahkan sampai hari Senin nih jam 6 ya, jam 7 pagi aja tuh masih di sini guys. Ya, baru kemudian market open ganti candle 7.30 jebret dia dibanting, 8 dibanting lagi, 8.30 masih dibanting sedikit. Ya, udah nggak terlalu jauh. Tapi intinya first 1 hour after ganti candle weekly time frame baru ada bantingannya. Jadi kalau kita lihat on the weekly time frame, closingannya tuh masih dalam bentuk kayak begini tuh, masih di dalam apa, inside bar guys ya, nggak ada higher high, nggak ada lower low. Tapi begitu Senin open, cebret dibanting lah sampai ke bawah ya. Nah sebenarnya gini, kalau kita ngelihat kondisinya, apakah kita perlu khawatir banget gitu kan? Apakah kita akan langsung segera melihat Bitcoin bisa revisit sampai zona $60.000 gitu? Sebenarnya kurang kuat sih dari segi katalis gitu. Saya bisa bilang seperti itu kenapa? Karena Trump sendiri udah menjelaskan bahwa dia akan terapkan tarif 15% untuk reciprocal ya, mengacu pada section nomor berapa tuh saya lupa. Dan kemudian ya udah market langsung reacting gitu. Dan reactingnya nggak seberlebihan jika kita bandingkan dengan pada saat Februari
ya, atau pada saat Maret tahun lalu, the first time kita dapat soal informasi soal tarif. Padahal waktu itu ke Meksiko dan Kanada doang. Ya, 2 negara doang loh awal mulanya, baru kemudian merembet nih ke banyak negara karena nggak ada yang tentang gitu kan. Tapi kali ini kan enggak. Supreme Court udah kasih tentangan, ya. Sudah kasih penjelasan bahwa yang dijalankan Trump itu ilegal gitu, tidak sesuai dengan IEEPA, ya kan? Barulah kemudian kalau kita lihat kembali gimana market response-nya gitu. Pertama, somehow kelihatan oke, kelihatan baik-baik aja tuh waktu hari Jumat. Tapi setelah hari Sabtu juga tidak ada bantingan gitu. Baru Senin pagi ada bantingan. Tapi kalau saya boleh menilai teman-teman, bukan karena tarifnya. Oke lah, tarif kita bisa bilang market itu memang tidak suka dengan uncertainty gitu kan. Jadi setiap kali ada drama baru yang sifatnya itu penuh dengan misteri, ketidakpastian, gimana respons daripada Supreme Court nantinya setelah si Trump membalas dengan statement tersebut. Kemudian gimana tanggapannya dari negara-negara yang kena tarifnya gitu kan. Mereka akan lakukan apa terhadap Trump, mereka akan apa yang mereka ambil keputusannya terhadap Supreme Court yang udah ngasih pernyataan seperti itu. Karena kalau kita lihat ini EU itu udah nge-postpone gitu. Tadinya ibaratnya mereka mungkin udah ngatur gitu ya. Kabar baik nih, ancaman tarif yang setelah kita dapatkan informasi dari SCOTUS itu sudah bisa kita akses ulang gitu kan. Artinya Trump udah nggak bisa kenain tarif ke Uni Eropa seperti yang dia ngomong di awal gitu. Tiba-tiba nggak jadi gitu, batal guys ya kan, nggak jadi ya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada ancaman baru gitu. Batal, ya udah kita tunda dulu deh, kita postpone dulu deh gitu kan. Meanwhile dari segi Trumpnya sendiri, ya pernyataan yang terakhir adalah dia mau naikin tarif secara global senilai 15%. Dan itu yang sebenarnya nge-trigger mungkin ya market jadi kembali wait and see gitu kan. Saya nggak bilang market bener-bener totally dibanting ya, karena yang saya lihat sih bukan kayak gitu. Ini lebih ke somehow kita bisa lihat ya, kalau misalkan teman-teman lebih open minded gitu kan, there's so many opportunity yang bisa terjadi saat ini ya, there's so many skenario yang bisa terjadi saat ini. Mungkin kalau kita bicara soal triangle pattern, not really good ya kan, karena dia udah breakdown nih dari technicalnya gitu. I mean, kalau kita lihat ini sebagai pennant, well, ini bisa dikonsider sebagai breakdown gitu kan. Tapi breakdownnya juga nggak sejauh itu guys. Ya, maksudnya nggak selebay, nggak seserem itu. Why saya katakan kayak gitu? Karena after dia create lower low, slightly lower low lah ya, dari low yang terbentuk 2 minggu yang lalu, dari 12 Februari nih low-nya, itu langsung dibalas candle bullish. Right? Kita bisa lihat bahwa, market langsung reacting gitu. Jadi offside sedikit, oke, dia reacting gitu. Jadi saya bilang apa teman-teman? Ada kemungkinan yang terjadi tadi pagi itu bagian dari massive liquidity sweep ya. Jadi mungkin upaya untuk apa? Nurunin penumpang aja, create panic selling, creating capitulation gitu. Meanwhile setelah itu, kalau saya boleh kasih satu skenario tambahan ya buat teman-teman assess, adalah developmentnya ternyata nggak separah yang kita bayangkan gitu ya. Kalau kita ngelihat secara sederhana after bantingan tadi pagi, pasti udah ada rasa khawatir, wah ini Bitcoin bakal dibanting turun lebih jauh nih, gitu kan. Rupanya misalkan contoh gini guys, dengan very kalau saya bilang nih bahasanya Indonesianya apa ya bilangnya, peluang yang sangat terbatas for sell shorting ya. If we take a look ya, the overall perspective, price going down, very aggressive, start consolidating. Memang, yes, ada possibility dia bisa create lower low dari sini, teman-teman. Tapi opportunity udah semakin terbatas gitu. One of the reason saya katakan itu, kalau kita lihat secara wave count, ya, kemarin ada yang bahas di video sebelumnya. Dia mengutip pernyataan Ko Angga Andinata menjelaskan bahwa ada kemungkinan kita sudah ABC. Which means kalau ABC yang dimaksud adalah kita sudah di C-wave, berarti acuannya adalah kita mengacu pada expanded ABC flat. Ya, di mana kondisinya itu biasanya disertai dengan fake out, baik itu untuk topnya maupun untuk bottomnya, before kita lihat dia kembali ada reversal. Ya, saya sambil nyari teman-teman, yang mana nih yang jadi contoh nih. Ini aja deh ya. Tuh.
Jadi kita ngelihat harus ada apa teman-teman? Fake out dulu. Fake out and then fake out. Ya. Maka pada Bitcoin yang dimaksudkan di sini adalah kondisi berikut. Oke. Ini adalah kondisi berikut. Bahwa kita melihat ini adalah the end of the C wave dengan pertimbangan atau assumption ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya, ini adalah C wave-nya. Kira-kira gitu. Nah, sebenarnya bukan saya tidak sependapat ya. Maksudnya adalah kita tahu ada probabilitas memang ke arah sana. Yang artinya kalau after C wave ya berikutnya harusnya udah first wave gitu kan. First wave, second wave, and then boom, and then boom, and then boom gitu. Ternyata kita mulai sequence yang baru gitu ya. Jadi kita bisa bilang ini impulsive rally yang berikutnya dan menuju ke all time high gitu. Kalau teman-teman beranggapan ini C wave-nya. Nah, saya personally kalau ngelihat dari karakter yang udah gitu ya, kita lebih banyak koreksi itu kalau misalkan lagi dalam keadaan bear market, biasanya itu relatif bergerak dalam 3 wave correction. Okay? This one, for example, pada 2014 ya, kondisinya seperti ini. Okay? Jadi 3 wave dia. 1, 2, 3. Right? And then, 2018. Pullback di sini, and then consolidate, baru endingnya dia turun gitu ya. Tapi ini mungkin nggak terlalu 3 wave ya teman-teman. Nah, 2022 ketara banget di sini. First one, A wave, B wave, and then C wave. Jadi ketara banget tuh. A, pullback di sini, and then C wave. Ya, kalau kita lihat, kebetulan timingnya mirip-mirip. Jadi menjelang bulan Maret ya, Februari akhir kita masih di bawah, Maretnya itu dalam 3-4 minggu itu bullish bergeraknya, tapi kemudian masuk ke April, Mei sampai akhirnya November terakhir ya turun terus gitu, overall-nya gitu guys ya. Tapi ABC gitu kan. Jadi kalau saya mungkin ngacunya ke sana dengan pertimbangan melihat kondisi saat ini. Ini dia teman-teman. Jadi kalau saya dengan pertimbangan melihat kondisi saat ini, satu, kita udah overextended ya, 1, 2, 3, 4, 5. So far udah 5 minggu berturut-turut dalam keadaan memerah. Kemudian kalau lihat monthly candle, ini juga sama guys. For the first time. Ya, saya tadi baru baca artikel menjelaskan bahwa rupanya dalam beberapa tahun terakhir, ini untuk pertama kalinya loh, rekor di Bitcoin. Ya, bahwa kita bergerak selama lebih dari 3 bulan in a row itu bearish. Oke, kalau sebelumnya kita lihat nih 1, 2, 3 bullish. 1, 2, 3 bullish. Ya, bullish candle lah at least gitu. Kalau di sini enggak, 1, 2, 3, 4 dan ini adalah bulan kelima. Alright, so far kalau kita lihat 5 hari closing ya walaupun dia dalam keadaan naik sekalipun ke 74 ribu sekalipun gitu ya, tetap dia akan closing dalam keadaan bearish guys. So ini on track untuk 5 bulan in a row. Tapi pertanyaannya, akankah bulan ke-6 juga sama dalam keadaan merah? Kalau ternyata Maret somehow dia mengalami pullback untuk retrace aja, cuma sekedar untuk cari lower high, maka yang tadi saya katakan teman-teman, yang saya lihat, kesimpulan yang saya bisa ambil gitu ya, adalah keseluruhan pergerakan ini adalah 5 wave up. Oke, ini overall kita ngelihat ini sebagai 5 wave up, more or less seperti ini. Ya, jadi maybe consideration-nya adalah satu, kita ngelihat karena dia sudah break terhadap previous low, so technical-nya mengatakan bahwa apa? Ini sudah mengalami reversal. Technical ya, tuh. It means if we have a pullback, maybe itu cuma buat lower high before kita create lower low. Ya, lower low-nya extended, mungkin bisa jadi ketahan di 50k, or maybe a little bit lower, karena Bitcoin punya habit, itu biasanya menciptakan panic selling dulu before dia benar-benar bottoming. Kira-kira gitu. Jadi kalau kondisinya kayak gini, ada kemungkinan, ada possibility ini jadi A, B, C wave. Nah, kenapa B wave-nya di sini? Satu, kita ngelihat 84K, di situ terdapat imbalance. Kedua, di level yang sama merupakan support resistance. So kalau saya extend,
Kira-kira di sini ya, kita anggaplah angkanya di sini 85.000 deh pembulatan teman-teman gitu. Karena kalau lihat daily, sebenarnya daily sendiri menyatakan kisaran area 84.000 gitu ya. 84,5. Jadi zona idealnya gitu. Tapi ya let's say 85.000 lah untuk dia potential creating lower high-nya gitu. Dalam prosesnya nanti 3 wave deh ABC gitu ya. Jadi dia naik dulu seperti ini just before ya sell on main go away gitu kan. Baru ntar dia turun lagi impulse ngejar ke C wave-nya. Jadi saya pikir itu ya idenya teman-teman sekalian. Itu yang saya lihat sekilas apa yang terjadi saat ini. Dan dalam prosesnya ya kita udah tahu gitu. Bitcoin bukan sekali dua kali yang namanya harus mengalami fake out dulu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Ya, bukan berarti atau doesn't mean kita ngelihat kondisi sekarang Bitcoin harus langsung totalitas rebound gitu tanpa adanya drama. Ya, kalau kayak gitu kan enak banget kita ngelihatnya. Ya, tapi kadang-kadang Bitcoin itu nggak lepas dari drama gitu. Jadi kita harus ngelihat nih ada progres di mana drama itu tercipta. Mungkin yang terjadi tadi pagi dengan news yang sebegitu hebohnya, tapi Bitcoin cuma turun segini tuh menurut saya suspicious banget. Ya, cukup mencurigakan teman-teman sekalian gitu. Cukup mencurigakan. Dalam artinya tekanan jualnya udah nggak separah itu. Ya, tekanan jual udah nggak separah itu. Atau yang kedua, ada somehow ada demand yang bisa kontrol harga di sini. Jadi walaupun sellersnya masuk, sellersnya kasih tekanan, buyersnya atau demandnya itu bisa kontrol harganya gitu ya. Jadi kalau misalnya jualnya 100, ya udah gue beli 95 deh gitu ya. Selisih 5, jadi nggak ketahan, nggak naik kenceng, tapi ya nggak turun lebih jauh juga gitu. So it's just slowly bleeding, yang bisa jadi developmentnya itu malah jadi falling wedge. Ya, kalau teman-teman nilai, Vin ini kayaknya falling wedge, boleh. Kalau teman-teman nilai misalnya, Vin ini kayaknya cuma breakout doang, deviation gitu, boleh juga, right? Boleh juga gitu ya. Tapi overall, daripada kita pusingin ke sana, teman-teman, saya mau ajak teman-teman konsentrasi ke sini gitu ya. Kalau kalian lihat secara time frame yang lebih kecil, 1 hour perspective, what's the price tells you? Ya, apa yang harga sedang beritahu kepada kamu gitu kan? Apa yang kamu lihat dari segi harga? Well, I see an impulsive drop di sini, selling pressure yang meninggalkan residu ya, makanya dibilang dengan istilah imbalance. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, saya menggunakan VWAP dari minggu lalu, tepatnya hari Senin jam 7. Itu kalau saya tarik garisnya di sini, sorry geser dikit, pip, itu ya jam 7. Ternyata menunjukkan kalau point of control itu ada di zona 67.000 yang kemungkinan tambah turun seiring bertambahnya candle 1 hour. Dan kemudian di saat yang sama, di area yang sama, terdapat fair value gap gitu kan, di zona ini. So if we have a possibility untuk retest ke level itu dan ternyata meninggalkan rejection kembali, nge-trigger dia turun lagi, itu artinya teman-teman gak perlu analisis ribet-ribet, fokus aja sama market structure-nya. As long market structure bearish, ya udah di follow up dari sana gitu. Tapi mungkin hanya untuk sebatas trading jangka pendek saja gitu yang kita bisa manfaatkan. Meanwhile, kalau misalkan dari perspektif higher time frame, misalnya kita pengen ngejar short sellers atau nge-short untuk dia potential sampai ke 30.000 dan seterusnya, saya pikir downside potensialnya udah mulai terbatas, sudah mulai tercap gitu kan. Sebab apa? Kita terlalu lamban untuk dia mengalami pullback retracement itu. Jadi saya pikir ideally harus ada retracement dulu. Gunanya apa? Untuk ubah bias gitu kan. Jadi semakin para retail di sini lebih ke bullish dari segi bias, makin bagus karena whales-nya baru bisa jualan. Yang kita pengen lihat untuk harga tertekan lebih jauh adalah whales-nya jualan. Whales nggak bisa jualan sekarang. Pertama, ada possibility harga terlalu murah. Kedua, dari segi sentimen, not bad enough. Belum sebegitu parahnya untuk bikin mereka pun panik jual gitu kan. Lantas apa gitu triggernya? Lantas apa yang bisa membuat mereka berjualan? Logika saya berpikir adalah kalau ada enough demand, atau yang kedua ada harga yang lebih bagus untuk mereka negosiasi dulu. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Ya, tapi ini pure opini, right? So di sini saya tidak berusaha untuk
mempengaruhi pengambilan keputusan teman-teman ya. It's just a reference aja untuk dari segi analysis and my personal opinion. Teman-teman pure ya untuk saya membuat keputusan saya sendiri. Jadi teman-teman sekalian harap bijak ya dalam memanfaatkan informasi yang saya coba deliver di dalam video ini, karena saya hanya ingin membacakan data-data ini saja kepada teman-teman supaya teman-teman bisa punya perspektif yang mungkin berbeda menjadi bagian dari sumber analisa teman-teman juga. Right? So that's gonna be the update ya teman-teman untuk hari ini. In response of Donald Trump, saya pikir market somehow memang dia bergerak lower, tapi momentumnya udah nggak sekeras, nggak setajam, nggak separah itu. So I guess market gonna need something bigger daripada yang terjadi saat ini. Maybe slowly bleeding bisa ngelit kita ke potensial pergerakan membentuk falling wedge yang tadi saya sampaikan. But it's gonna need a lot of effort untuk creating ya maybe lower low ya teman-teman dari kondisi saat ini. Karena dengan news separah itu aja market masih steady-steady aja ternyata. Right? Yeah. So that's gonna be the update teman-teman sekalian ya. That's my opinion on current market condition. Let me know di kolom komen, pin komen, ya komen api. So we're gonna do another live streaming probably tomorrow. Ya, so see you guys again in the next update. God bless to everyone, stay healthy to everybody, dan semoga cuan terus. Amin ya teman-teman. Cheers. Bye bye guys.